Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anissa Isnawati di video pembelajaran matematika. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Pengertian dari limit, pasti kalian dalam kehidupan sehari-hari seringkali mendengar kata hampir atau mendekati. Nah, jadi limit di sini adalah hampir atau mendekati suatu nilai tertentu. Limit fungsi suatu titik dapat dilakukan dengan cara menghitung nilai-nilai fungsi di sekitar titik yang ditinjau, yaitu dengan cara membuat daftar nilai-nilai fungsi f(x) untuk nilai x yang mendekati jika kita hendak menentukan nilai fungsi f(x) untuk x mendekati a. Baik, untuk mengetahui bagaimana konsep limit dengan jelas, saya sudah mempunyai contoh yang pertama. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus x min 6 per x min 2. Jika x mendekati 2, maka berapakah nilai limit x kuadrat plus x min 6 per x min 2 untuk x mendekati 2. Nah, di sini kita akan membuat tabel untuk mengetahui nilai limit x mendekati 2 dari fungsi tersebut. Karena x yang mendekati 2, jadi saya mencari nilai-nilai yang mendekati 2 dari kanan dan dari kiri. Dari kirinya, misalkan 1,97, kemudian 1,99, kemudian 1,999, dan seterusnya sampai dia mendekati 2. Kemudian dari kanannya, ini contohnya adalah 2,1, kemudian 2,01, kemudian 2,001, dan seterusnya sampai mendekati 2. Kemudian nilai x ini akan kita substitusikan ke fungsi f(x) untuk mendapatkan nilai limit x mendekati 2 dari fungsi tersebut. Nah, x yang pertama adalah 1,97, kita substitusikan ke nilai f(x)-nya, maka akan menjadi 4,97. Kemudian 1,99 disubstitusikan ke fungsi f(x), hasilnya adalah 4,99. Kemudian 1,999 disubstitusikan ke fungsi f(x), hasilnya adalah 4,999 dan seterusnya. Kemudian x mendekati 2 dari sebelah kanan, jika saya substitusikan 2,001 ke fungsi f(x), maka hasilnya adalah 5,001, kemudian ini hasilnya 5,01, dan ini hasilnya 5,1. Namun, jika kita substitusikan x-nya adalah 2, maka hasilnya adalah 0 per 0, artinya hasilnya tak tentu. Nah, dari tabel yang kita buat tadi, jika variabelnya x sama dengan 2, maka fungsi f(x), x-nya diganti dengan 2, hasilnya adalah 0 per 0, yaitu suatu bentuk yang tak tentu. Tetapi, jika x-nya mendekati 2 dari arah kiri, maka nilai f(x) mendekati 5. Sama seperti jika x-nya mendekati 2 dari arah kanan, maka nilai f(x)-nya sama mendekati 5 juga. Jadi dapat kita tulis limit x kuadrat plus x min 6 dibagi x min 2 untuk x mendekati 2 nilainya adalah 5. Dari kiri 5 dan dari kanan 5. Jadi hasilnya adalah 5. Artinya limit ini ada atau ada nilainya. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Nilai dari limit 1 per x min 1 untuk x mendekati 1. Nilai f(x)-nya sama dengan 1 per x min 1 untuk x mendekati 1. Dapat kita sajikan dengan tabel seperti tadi. Kita buat tabel ya. Karena x-nya mendekati 1, jadi saya cari nilai-nilai yang mendekati 1. Untuk nilai dari kiri adalah 0,9, 0,99, kemudian 0,9999 dan seterusnya sampai dia mendekati 1. Kemudian dari arah kanan 1,1, 1,01 dan 1,001 sampai dia mendekati 1.
Jika kita substitusikan nilai X ini ke dalam fungsi fx 1 per X min 1, maka untuk X-nya 0,9 hasilnya adalah negatif 10. Kemudian untuk 0,99 kita substitusikan ke fungsi fx, hasilnya adalah negatif 100. Nah, selanjutnya 0,9999 kita substitusikan ke fungsi fx, hasilnya adalah negatif 10.000. Dan seterusnya, semakin X-nya mendekati 1, semakin nilai fx-nya mendekati negatif tak hingga. Kemudian jika X-nya dari arah kanan, saya substitusikan 1,1, maka hasilnya adalah 10. Saya substitusikan untuk X-nya 1,01, maka hasilnya adalah 100. Kemudian jika saya substitusikan X-nya 1,0001 ke fungsi fx, maka nilainya adalah 10.000. Dan seterusnya sampai 0-nya tak hingga, X-nya mendekati 1, semakin dia mendekati 1, maka nilai fx-nya semakin mendekati tak hingga. Nah, dari tabel yang dapat kita lihat, jika variabelnya X sama dengan 1, maka fx-nya akan mendekati negatif tak hingga dari arah kiri, kemudian dari arah kanan mendekati tak hingga. Jadi nilai fx-nya ternyata berbeda. Nah, karena limitnya berbeda, maka dapat ditulis limit 1 per X min 1 untuk X mendekati 1, limitnya tidak ada. Kenapa? Karena limit nilai fx dari arah kiri dan dari arah kanan itu berbeda, jadi limitnya tidak ada. Nah, dari 3 contoh tadi, bisa kita simpulkan, jika pada sebuah fungsi fx nilai limit kiri dan limit kanannya sama, maka nilai limitnya ada. Atau limit fx jika x mendekati a dari arah kiri sama dengan limit fx jika x mendekati a dari arah kanan, maka nilai limit fx jika x mendekati a ada. Namun, jika pada sebuah fungsi fx nilai limit kiri dan limit kanannya berbeda, maka nilai limitnya tidak ada. Atau limit fx jika x mendekati a dari arah kiri tidak sama dengan limit fx jika x mendekati a dari arah kanan. Maka nilai limit fx jika x mendekati a tidak ada. Nah, setelah kita memahami konsep limit fungsi aljabar, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar. Apabila K itu suatu konstanta, kemudian F dan G merupakan fungsi-fungsi yang mempunyai limit untuk X mendekati A, dan A elemen bilangan real, maka berlaku. Yang pertama adalah limit K di mana X mendekati A sama dengan K. Contohnya, saya mempunyai limit 2 di mana X mendekati 1. Maka hasilnya adalah K atau 2 itu sendiri. Kenapa? Karena di sini tidak ada variabel X. Jadi hasilnya tetap K atau 2. Kemudian yang kedua, limit Fx di mana X mendekati A sama dengan Fa. Contohnya, saya mempunyai limit 2X di mana X mendekati 3. Maka hasilnya adalah X-nya diganti dengan nilai A. Jadi di sini 2X maka menjadi 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, yang ketiga atau C adalah limit K dikali Fx untuk X mendekati A sama dengan K dikali limit Fx untuk X mendekati A. Nah, K ini atau konstanta ini bisa berpindah ke depan. Contohnya, saya punya limit 4 kali 3X, di mana X mendekati 3, maka 4 ini bisa kita pindah ke depan. 4 kali limit 3X untuk X mendekati 3. Kemudian seperti tadi, X-nya kita ganti dengan 3. Jadi, 3 dikali 3.
Maka 4 dikali 9 sama dengan 36. Nah, untuk sifat yang keempat adalah limit fx plus minus gx, di mana x mendekati a sama dengan limit fx di mana x mendekati a plus atau minus limit gx mana x mendekati a. Jadi dipisah limit fx kemudian limit gx dipisah plus atau min. Nah, di sini saya udah punya contoh yaitu limit 2x plus 5x di mana x mendekati 5. Jadi 2x dan 5x ini kita pisah menjadi limit 2x x mendekati 5 ditambah limit 5x x mendekati 5. Setelah itu tinggal kita substitusikan nilai x-nya. 2x jadinya 2 dikali 5 ditambah 5x 5 dikali 5. Maka 2 kali 5 10 ditambah 5 kali 5 25, hasilnya adalah 35. Nah, untuk sifat yang kelima, limit fx dikali gx, mana x mendekati a sama dengan limit fx x mendekati a dikali limit gx x mendekati a. Jadi sama seperti yang contoh keempat tadi, dipisahkan limitnya. Nah, di sini saya punya contoh soal limit 2x plus 3 dikali x min 3, di mana x mendekati 2. Jadi limit 2x plus 3 ini kita pisahkan dengan limit x min 3. Di sini limit 2x plus 3 x mendekati 2, kemudian dikali limit x min 3 x mendekati 2. Jadi sama dengan tinggal kita substitusikan nilai x-nya menjadi 2, x-nya kita ganti dengan 2. 2 dikali 2 plus 3 dikali x-nya kita ganti dengan 2 juga, 2 min 3. Maka hasilnya 4 plus 3 dikali min 1. Jadi 7 dikali min 1 hasilnya adalah min 7. Nah, untuk sifat yang keenam atau f adalah pembagian limit fx per gx, di mana x mendekati a sama dipisah seperti yang tadi, limit fx x mendekati a dibagi limit gx x mendekati a. Untuk limit gx x mendekati a tidak sama dengan 0. Jadi gx atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini saya sudah punya contoh soal limit 4x min 2 per 3x di mana x mendekati 1. Maka ini kita pisahkan pembilang dan penyebutnya menjadi limit 4x min 2 x mendekati 1 dibagi limit 3x x mendekati 1. Maka yang pembilangnya dulu x-nya kita ganti dengan 1, 4 dikali 1 min 2 dibagi penyebutnya x-nya kita ganti dengan 1 juga, 3 dikali 1. Maka hasilnya adalah 4 dikurangi 2, 2 dibagi 3 ya. Jadi 2 per 3. Untuk sifat yang terakhir atau G, limit fx dipangkatkan n untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a dipangkatkan n. Jadi ini berlaku sifat kita limitkan dulu kemudian baru dipangkatkan. Nah, untuk contohnya adalah limit 2x dipangkatkan 2 untuk x mendekati 4, maka 2x ini kita limitkan dulu, limit 2x untuk x mendekati 4 dipangkatkan 2. Nah, jadi 2x ini x-nya kita ganti dengan 4. 2 dikali 4 baru nanti dipangkatkan 2. Maka 2 dikali 4 adalah 8, 8 dipangkatkan 2 sama dengan 64. Baik, seperti itulah konsep limit dan sifat-sifat limit.
Mudah-mudahan semuanya paham ya. Dan untuk video selanjutnya kita akan membahas menentukan nilai limit fungsi aljabar. Sekian untuk video kali ini, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.